Kembali lagi di Devilcast, masih bersama gue Rico karena Bowo kayaknya masih belum kelihatan nih di mana, mungkin masih meditasi dia kayaknya ya. Ya udah, kita kembali di podcast pertama di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini kita pengen bikin konten yang spesial, di mana kita umat Muslim yang harus berpuasa, di waktu yang sama kita juga harus belajar menjadi orang yang lebih baik. Kita harus menahan nafsu, kita harus belajar lebih mengenai agama kita. Nah, oleh karena itu di episode ini gue menghadirkan seorang tamu yang cukup berbeda, cukup spesial. Di samping gue ada Pak Ustadz Abdul Qadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih udah bisa nyempetin waktunya. Kita ingin berdiskusi, berdialog, berbincang-bincang mengenai agama Islam ya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, mungkin sedikit latar belakang dari Pak Ustadz. Pak Ustadz adalah seorang dosen. Ya, dosen di mana Pak Ustadz? Di State Muslim Asia Afrika. Mengajar Saya pendidikan agama Islam. Oke. Dan juga Pak Ustadz direktur dari lembaga dakwah An-Nahl. Ya, itu usahanya seperti apa tuh Pak Ustadz? Jadi dia adalah lembaga dakwah yang tugasnya biasanya mengirim, ya, mendelegasikan para khotib, para penceramah, para ustadz yang memang kita ini seringkali diminta oleh masjid-masjid dan majelis-majelis taklim untuk mengisi kajian-kajian mereka. Jadi beberapa masjid misalnya di Jabodetabek itu telepon kita minta untuk difasilitasi. Jadi kita kirim ustadz ke sana mengisi kajian-kajian itu. Jadi seperti itu, Pak. Nah, sekarang situasinya gimana Pak Ustadz lagi di wabah COVID-19 ini? Berpengaruh nggak dengan usahanya Pak Ustadz? Baik, jadi otomatis ya, kalau bicara pengaruh otomatis pasti ada. Dan luar biasa memang, karena biasanya begini. Biasanya kan ada tatap muka langsung antara ustadz dengan para jamaah. Iya, benar. Baik itu di masjid dan lain-lain. Di tengah Covid ini, masjid terutama Jakarta tutup. Iya. Imbasnya juga termasuk Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi juga demikian. Ada PSBB misalnya. Jadi mau tidak mau ya kita nggak boleh menyerah. Justru dengan adanya kajian-kajian online seperti ini, nah itu bagian dari ikhtiar kita ya untuk mengembalikan lagi semangat giroh bagi para jamaah untuk ya di tengah Covid seperti ini nggak ada kata berhenti untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena begini, yang menarik adalah dalam satu keterangan hadis dikatakan man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang mencari jalan untuk mendapatkan sebuah ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Jadi walaupun kita di rumah aja, ya kita punya fasilitas, kenapa tidak? Kita juga ngaji online seperti ini. Ya salah satunya kayak seperti kita bikin podcast ini ya Pak Ustadz ya. Betul. Ini adalah salah satu dari dakwah kita mengaji walaupun dalam bentuk dialog. Kita tetap belajar ya. Kita tetap belajar. Nah, oke. Nah, untuk yang podcast kita kali ini, jadi saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman, dari keluarga gitu. Karena menurut saya sih cara belajar yang paling baik adalah dengan bertanya, dengan berdiskusi, berdialog gitu. Karena kita bisa dapatkan respon yang langsung, kita bisa saling memahami gitu ya Pak ya. Nah, jadi beberapa pertanyaan sudah dikumpulkan. Nah, kita akan mencoba untuk bahas atau diskusi satu demi satu bareng-bareng. Oke. Pertanyaan pertama Pak Ustadz. Seperti yang kita tahu, kita sekarang lagi dilanda musibah COVID-19, di mana pengaruh efeknya ke perekonomian negara cukup besar sekali. Banyak orang yang kehilangan kerja, bisnisnya juga harus tutup, gitu, toko-toko harus tutup, gitu. Nah, ini kan kita belum pernah mengalaminya sebelumnya, ya Pak Ustadz ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai rezeki, ya di masa-masa yang susah ini, gitu. Apakah sebenarnya Allah sudah menetapkan rezeki kita, apakah ini sebuah cobaan bagi umat muslim atau bagaimana? Pak Ustadz gimana melihatnya seperti apa? Baik.
Sebenarnya begini, yang harus kita ketahui dulu adalah teori dasarnya. Misalnya di dalam surah Al-Ankabut di juz 20 akhir itu dikatakan begini. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira ketika dia berkata, "Ya Allah, saya beriman." Lalu kemudian dia akan dibiarkan begitu saja? Oh enggak. Semua kita akan diuji, semua kita akan dicoba. Allah ingin lihat kita di grade mana. Apakah memang kita ada di kualitas hebat, mantap, atau justru kita biasa-biasa saja. Nah, dari teori dasar itu kemudian kita disadarkan oleh Allah bahwa yang namanya rizki yang Allah berikan di muka bumi ini semua kita dikasih kok. Misalnya di awal juz 12 dari surat Hud dikatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Apa kata Allah? Tidak ada binatang yang melata sekalipun kecuali Allah sudah berikan takaran rezekinya dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi bahwa rezeki kita semuanya sudah tercatat sempurna. Kita nggak usah khawatir, rezekinya ada dan nggak akan pernah nyasar. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan ikhtiar? Ikhtiar itu berusaha ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau bagi saya ikhtiar maksudnya ada kita rezeki walaupun kita sudah ada, tapi tanpa ikhtiar tidak akan membuahkan hasil, membuahkan apa-apa. Nah, seperti saya sendiri yang kita lakukan sekarang ini adalah usaha saya walaupun dalam masa-masa susah kita berusaha tetap dengan walaupun kita jaga jarak, kita ikut itunya aturannya, cuci tangan dan membersihkan diri, tapi yang penting kita tetap bisa berusaha karena ya menurut saya sih rezeki itu tidak akan didapat kalau kita tidak berusaha juga. Jadi kalau Pak Ustadz, iya, ada ungkapan menarik sebenarnya di bangsa ini ya. Ada istilah begini, kalau rezeki nggak kemana, tapi kalau nggak kemana-mana, gimana mau dapat rezeki? Nah ini menarik lah sebenarnya. Betul. Jadi gini, Al-Quran juga sebenarnya mengingatkan kita bahwa Allah berpesan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Ingat, berarti substansinya adalah ada pergerakan dari kita, ada ikhtiar dari kita. Ayo dong kita gerak buat nyari, ayo dong. Maka ada teorinya itu al-harokah barokah. Ya kalau kita mau bergerak, insya Allah kita dapat berkah. Nah masalahnya adalah mau nggak kita bergerak? Nah bergeraknya itu semakin besar pergerakan kita, maka itu semakin baik. Coba kita belajar sekarang. Kita belajar dari makhluk Allah. Misalnya kita belajar dari ayam. Ayam keluar dari kandangnya dibawa anak-anaknya. Iya, anak-anaknya dibawa oleh induk ayam. Dibawa, ingat, ayam keluar kandang nyari rezeki nggak pernah bawa ijazah. Dia bukan lulusan S1, S2 atau S3, tidak. Dia bahkan dia nggak lulus SD. Dia nggak pernah juga belajar bimba AIUEO, enggak. Dia nggak pernah belajar hitung-hitungan, nggak pernah belajar tulis menulis juga nggak pernah. Tidak pernah. Tapi dia gerak, dia keluar dari kandangnya, dia nyari modalnya cekernya tuh 2, dia cari, dia bawa anaknya. Dan ternyata ketika sampai sore hari mereka pulang kenyang kok. Kalau ayam ada tempat itunya ya, tempat makannya, boloknya itu kelihatan kenyang. Subhanallah. Jadi dari makhluk yang kecil, dia bukan makhluk sempurna, dia nggak punya akal, tapi dia mencari rezekinya dan Allah kasih. Jadi sebenarnya kita juga harus malu ya sama ayam bahwa iya dia nggak pernah sekolah, tapi Allah juga kasih kok rezekinya. Dari itu kita belajar, ingat, kita ahsani takwim, kita makhluk terbaik ciptaan Allah, insya Allah juga rezekinya yang terbaik. Terbaik. Jadi kalau misalnya untuk keluarga, rezeki keluarga, itu gimana kita memposisikan Pak Ustadz? Baik, ya rezeki keluarga. Memang kalau kita bicara sejarah bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga adalah suami. Betul. Suami yang benar-benar bekerja keras mencari nafkah, sehingga memang ini jadi sangat berbeda dengan dunia kita sekarang ya. Kalau dunia kita sekarang suaminya bekerja, istrinya juga bekerja, fine aja. Tapi zaman dulu memang
Semua beban itu dibebankan pada suami. Nah, itu hebatnya tulang punggung. Maka tulang punggung nggak boleh kalah sama tulang rusuk ya. Iya. Karena tulang punggung kan lebih gede, lebih kuat, harusnya begitu. Tanggungannya lebih gede. Maka kemudian gini. Misalnya ketika Al-Qur'an mengatakan jangan kau bunuh anak-anakmu karena engkau takut miskin. La taqtulu auladakum khasyata imlak. Ada la taqtulu auladakum min imlak. 2 kali redaksi itu diungkap ke dalam Al-Qur'an. Jadi maksudnya bahwa anak-anak juga ada rezekinya kok. Rezekinya di mana? Dititipkan oleh Allah pada ayahnya. Rizki istrinya di mana? Ada pada rizki suaminya. Allah titipkan itu. Ini menarik luar biasa. Maka potensi besar yang dimiliki oleh suami itu harus didukung oleh istrinya. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Berdoa di rumah, mendoakan pertama keselamatan suaminya. Yang kedua agar suaminya diberikan kemudahan dalam pekerjaannya. Yang ketiga, suaminya agar terus berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jangan sampai dia khilaf. Ingat, kita belajar ya, kita belajar teori kehidupan. Hidup itu harus sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan. Karena kalau sesuai kemauan, maunya banyak. Semuanya ya? pengen. Maka Rasulullah ngingetin kita tuh. Kata Rasulullah, seorang istri yang baik adalah yang meringankan beban suaminya. Ingat, yang baik adalah yang meringankan beban suaminya. Yang meringankan loh ya, bukan yang memberi beban. Jangan ketika melihat tetangganya beli produk-produk baru dan lain-lain, beli mobil baru dan lain-lain, dia juga bilang sama suaminya, tetangga bisa beli, masa kita nggak bisa beli? Hati-hati. Dengan kata-kata seperti itu, kemudian suaminya akan terbebani dan bukan tidak mungkin dia juga akan melakukan hal-hal yang akhirnya di luar nalar, yang akhirnya kemudian melanggar hukum gitu ya. Keharaman dan lain-lain. Serem. Makanya jangan, takutnya nanti suaminya hilaf. Kalau suaminya hilaf, repot. Pertanyaan kedua, kalau kita lihat di media sosial akhir-akhir ini, termasuk saya sendiri, sering melihat ada postingan-postingan yang isinya adalah perbedaan cara kita berdoa, cara bacaan doa dalam doa makan ataupun doa berbuka gitu ya, Pak Ustadz. Nah ini menjadi satu jadi saya pertanyaan juga bagi saya, dan kita juga pengen tahu penjelasannya, karena ini mungkin bisa membuat beberapa orang meragukan mungkin keimanannya selama ini, apakah mereka nggak diterima pahala karena cara pengucapannya salah, terus apakah yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Nah mungkin Pak Ustadz juga udah pernah lihat juga ya Pak Ustadz ya. Ada beberapa. Nah kita pengen tahu gitu dari pendapatnya Pak Ustadz gitu, atau cara Pak Ustadz melihat ini seperti apa. Baik, ini juga yang perlu kita luruskan bersama ya, bahwa perbedaan dalam beragama itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Tapi kemudian ketika perbedaan itu bermuara atau berujung pada pembenaran satu doktrin tertentu, itu nanti yang bahaya. Karena nanti akan terkesan begini, kalau nggak baca doa ini berarti nggak diterima dong. Itu yang paling itunya ya, yang paling berbahayanya adalah itu ya Pak Ustadz. Maka misalnya begini, memang ini viral juga, terutama tentang doa buka puasa bersama itu ya. Doa ketika dibacakan ada yang dhahabat dhama'u, ada yang pakai Allahumma lakasumtu misalnya. Ada satu redaksi misalnya yang menulis postingan itu memang mengatakan ini dalil yang sahih, yang benar dari Rasulullah, yang ini tidak benar. Nah jadi seakan ketika kata-katanya ini dalil tidak benar, berarti kan kalau tidak benar, ini gimana ya ceritanya, bahwa ini tertolak, ini rusak lah dan lain-lain, maka nggak bisa dipakai. Nah berbeda dengan ketika kita memang menghadirkan pilihan ya. Jadi kalau dibilang yang ini tidak ada dalilnya nih, misalnya yang lagi santer sekarang Allahumma lakasumtu itu, ada yang mengatakan oh itu mursal, itu terputus lah dan lain sebagainya, itu dhaif, itu lemah dan lain-lain. Padahal dalam keterangan riwayat yang lain, bahkan ada yang mengatakan itu hadis riwayat Al-Bukhari misalnya. Ya, dalam satu kitabnya itu juga diungkapkan di sana
dan itu ada versinya. Jadi maksudnya bahwa inilah fenomena di kita. Jangan sampai begini. Jangan sampai ritual, ibadah atau apapun yang kita lakukan membuat kita membandingkan dengan saudara kita yang lain. Lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa diri kita lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Karena ketika doktrin itu sudah masuk, ya, seakan nanti dia nih yang paling benar, yang lain nggak benar. Jangan sampai begini. Jangan sampai atas nama sunnah. Oke? Jangan sampai atas nama sunnah. Kemudian kita menganggap saudara kita nggak sunnah. Intinya bahwa jangan ngerasa bahwa kayaknya kita doang nih yang sunnah nih. Padahal yang lain juga sebenarnya sunnah. Memang berbeda ininya. Dasarnya, beda hujahnya, ya, beda dalilnya. Kan fine saja sebenarnya. Ya, jadi ingat beragama itu fine. Fine saja bagi kita selama perbedaan itu disikapi dengan bijaksana. Selama perbedaan itu membuat kita egois, hati-hati. Egois. Ya, membuat kita egois, merasa diri kita paling benar, itulah yang paling bahaya. Ingat, kalau kita merasa diri kita paling benar, secara tidak langsung kita meniru karakteristik iblis. Oke, iblis dulu iblis, ketika Allah berkata, "Hei iblis, bersujudlah pada Adam." Iblis berkata, "Kenapa saya harus bersujud pada Adam? Saya lebih baik kok dibandingkan Adam, ya Allah." Nah, bahaya loh kata-katanya itu. Ya. Saya lebih baik. Kata iblis apa? "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia Adam dari tanah. Apa kata iblis? "Ana khairum minhu, ya Allah. Saya lebih baik darinya." Bahaya nih. Kalau ada muslim yang seperti itu, dia merasa dirinya lebih baik dibandingkan muslim yang lain atas dasar apapun itu, dalil apapun itu, ya, yang digunakan. Pokoknya kalau nggak pakai dalil ini, situ nggak diterima dan lain-lain. Hati-hati. Islam hadir rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmatan lil mukminin untuk orang beriman saja, tapi juga rahmatan lil alamin. Untuk semua. Jadi maksudnya bahwa konsep Islam, kalaupun ada yang berbeda dengan saudara kita, fine. Mereka juga punya dasar, nggak usah diutak-atik. Tujuannya sama. Iya, nggak usah diutak-atik. Kalau ditanya begini, mana yang lebih afdol? Apakah yang tadi yang pertama, versi doa pertama atau versi kedua? Dua-duanya afdol kok. Lalu kemudian orang nanya, yang salah mana Pak Ustadz? Yang salah ya nggak puasa dong. Gitu kan? Yang nggak doa. Nah, itu yang salah sebelum berbuka. Nggak doa dulu itu salah. Ini tinggal doanya saja kok. Iya. Dan yang menarik adalah begini. Terkadang hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang cabang, namanya furu'iyah dalam bahasa agama. Hal-hal cabang ini kemudian merusak persahabatan persaudaraan kita. Ingat ya bahwa pertanyaannya begini, apakah kalau seandainya kita muslim ini tidak membaca doa berbuka puasa itu kemudian puasa kita jadi batal? Tidak. Secara substansi ini tidak membatalkan puasa kok. Maka ini nggak usah dibesar-besarkan. Silahkan mau pilih yang pendapat pertama, silahkan. Pendapat kedua juga silahkan. Toh dua-duanya ada dalilnya dan jangan merasa paling benar. Itu aja yang penting. Berarti sebenarnya nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Kalau kita punya perbedaan mungkin dalil, tapi ya maksudnya terbukti gitu dalilnya. Ada dua-dua dan yang tujuannya adalah sama gitu ya. Iya. Yang jadi kekhawatiran itu kan begini, saya begitu banyak dapat WA. Ustadz, saya bertahun-tahun Ustadz baca yang Allahumma lakasumtu itu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, saya juga pakai Allahumma lakasumtu. Wah, ini nusuk banget ini pendapat ini Ustadz. Jadi memang ya inilah pesan keberagamaan bagi kita. Harusnya orang yang semakin berilmu harusnya semakin bijaksana. Ya, tidak merasa dirinya lebih baik dibandingkan yang lain. Saya dulu belajar dari guru-guru saya. Misalnya seorang profesor ternama mengingatkan saya. Jadi ketika kami di kampus, saya masih ingat waktu itu beliau berpesan, ya. Jadi orang itu semakin banyak ilmu harus semakin bijaksana. Bisa jadi orang lain lebih dulu membaca dibandingkan kita. Ingat, kita kan seringkali bilang, enggak, saya nggak pernah nemuin itu, nggak ada hadisnya dan lain-lain, nggak ada. Orang lain mungkin baca, kita mungkin nggak baca. Belum aja. Nah, ya. Kita belum ketemu. Kita mungkin orang lain justru lebih dulu. Kita nggak tahu.
Maka dari itu jadilah orang yang bijaksana. Terutama jangan sampai begini, ketika kemudian kita melakukan suatu kebaikan, nah ya, suatu kebaikan yang kita lakukan tapi caranya salah, negurnya salah, akhirnya jadi berantem, nggak jadi saudara. Benar, kita akan meluruskan, tapi kalau caranya nggak benar kan jadi ribut. Sama kita juga, nggak pengen yang begitu. Iya. Ya, kita ingin tetap bersaudara. Kalaupun ada salah, kita luruskan dengan cara-cara yang baik.